Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Test rider KTM Dani Pedrosa meyakini bahwa Marc Marquez bisa mencapai 100 kemenangan sepanjang karirnya di Grand Prix. Usai memenangkan balapan di Termas, Marquez pun sukses menyamai rekor 90 kemenangan milik Angel Nieto. Kemenangan ini pun diyakini akan terus berlanjut, mengingat di dua seri awal MotoGP 2025 dominasi The Baby Alien tak terbantahkan. Dilansir dari GP One, Pedrosa mengaku sangat terkesan atas pencapaian Marquez menyamai rekor Nieto. Terlebih karena Marquez memenangi balapan utama MotoGP Argentina dengan strategi yang mirip dengan yang biasa dilakukan Nieto, yakni membuntuti rivalnya selama mungkin sebelum menyerang pada lap-lap terakhir. Melihat dominasi Marquez di Thailand dan Argentina, Pedrosa pun yakin 8 kali juara dunia itu bisa menembus angka 3 digit dalam mengoleksi kemenangannya. Bos Ducati Lenovo Team, Davide Tardosi, menyebut bahwa Ducati telah memperlihatkan versi terbaik Marc Marquez sejak ia menjalani debut kelas para raja pada 2013. Sebagaimana diketahui di dua seri awal MotoGP yang telah digelar, Marc tampil sempurna dan tak terkejar oleh para rival-rivalnya. Kepada Diario AS, Tardosi menyatakan Marquez versi baru lebih menakutkan ketimbang Marquez versi lama, yang meraih 8 gelar dunia dengan susah payah dan kerap kecelakaan. Sekarang Marc sangat dewasa dan berpikir dengan cara sangat baik. Dulu dia merebut 8 gelar dengan membuat banyak kesalahan. Kini ia berkendara dengan tangguh seperti saat ia masih memenangkan gelar dunia, tetapi tanpa melakukan kesalahan. Level sesungguhnya dari Marc tahun ini akan ditentukan oleh Jorge Martin saat berada dalam kondisi bugar, serta oleh Pecco yang pasti akan kembali tampil kuat. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menyebut Pecco Bagnaia dibuat menderita oleh rekan setimnya Marc Marquez di tim pabrikan Ducati. Hasil berbanding terbalik ditunjukkan dua rider Ducati Lenovo. Marc menggila dengan tampil mendominasi di dua seri awal MotoGP, sementara Bagnaia tampil kesulitan dan bahkan gagal menaiki podium di GP Argentina. Kepada Motosan, Carlo Pernat menilai pembalap Italia itu memiliki masalah bukan saja masalah teknis. Pasalnya, motor GP25 yang dikendarai Bagnaia identik dengan milik Marquez. Pernat mengisyaratkan mempunyai rekan setim sekelas Marquez membuat Bagnaia lebih menderita ketimbang pembalap lain. Dia mungkin lebih profesional dan berkendara dengan performa terbaiknya saat motornya 100% sempurna. Tetapi harus dikatakan bahwa dia jauh lebih menderita dibandingkan dengan rekan setimnya. Carlo Pernat mengomentari dominasi kuat duo Marquez di seri awal MotoGP 2025. Dilansir dari Motosan, pengamat MotoGP itu dengan tegas memberikan pujian kepada Marc Marquez dan Alex Marquez yang mendominasi MotoGP 2025. Di mata Pernat, kesuksesan Marc dan Alex menjadi pemenang dan runner-up telah memonopoli MotoGP 2025. Grand Prix Argentina, apa yang bisa saya katakan? Marc Marquez telah menjadi seorang galaktiko, sementara Alex Marquez setidaknya seorang pesaing yang hebat. Itu harus dikatakan, mereka adalah dua bersaudara yang memonopoli MotoGP seperti halnya Ducati. Pabrikan motor asal Italia, Ducati, meluncurkan motor Ducati Panigale V4 dengan livery spesial Pecco Bagnaia. Ducati memberi penghormatan kepada juara dunia MotoGP 2 kali, Pecco Bagnaia, dengan menghadirkan sepeda motor Superbike Panigale V4 Tricolore. Motor ini tampil menonjol dengan corak eksklusif yang terinspirasi dari Desmosedici GP24 yang memberikan kemenangan bersejarah di Grand Prix Italia 2024. Panigale V4 Tricolore Italia ini dibanderol €75.000 dan hanya diproduksi 163 unit saja.
Ducati sendiri menjelaskan bahwa alasan mereka hanya memproduksi 163 unit adalah angka 1 yang terinspirasi dari nomor motor yang digunakan Pecco Bagnaia saat memenangkan GP Italia 2024. Sedangkan 63 sendiri adalah nomor khas Pecco Bagnaia di MotoGP. Dan yang bikin tambah eksklusif lagi, masing-masing motor ini akan ditandatangani langsung oleh Bagnaia. Bos Yamaha Massimo Meregali mengungkap salah satu kelemahan Yamaha di MotoGP 2025. Yamaha sedang berusaha keras untuk kembali bersaing di papan atas kejuaraan dunia MotoGP. Berbagai upaya peningkatan pun mereka lakukan, mulai dari pembenahan aerodinamika hingga perubahan konfigurasi mesin pada M1. Namun usai GP Argentina akhir pekan lalu, Meregali menilai bahwa salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah hasil di sesi kualifikasi. Pria asal Italia itu menyadari bahwa M1 masih belum sempurna dan masih kesulitan untuk menyalip atau bersaing dengan pabrikan lain. Maka dari itu ia berpendapat bahwa posisi start yang bagus pasti akan berpengaruh pada hasil balapan. Rider KTM Tech3, Bastianini, membicarakan hasil balapannya di seri kedua MotoGP 2025 yang berlangsung di sirkuit Termas di Rio Hondo. Di balapan utama pada hari Minggu, Bastianini hanya bisa melewati garis finish di urutan ke-18 setelah terlibat insiden dengan Raul Fernandez di awal balapan. Hasil ini tentu membuat Bastianini kecewa karena tidak bisa menyumbang poin untuk timnya. Sayangnya balapan saya berakhir lebih awal setelah Raul Fernandez mendorong saya keluar di tikungan 9 dan saya terjatuh. Yang sangat disayangkan karena saya melakukan start yang kuat dan sudah berjuang untuk posisi ke-13 setelah satu putaran. Saya berusaha bangkit dan kembali ke lintasan meskipun saya kehilangan sayap di sisi kiri. Kecepatan kami bagus hari ini meskipun ada sensasi aneh tanpa satu sayap. Pada akhirnya kami berhasil mengejar ketertinggalan dan setidaknya saya tidak finish di posisi terakhir. Jelang World SSP Portugal 2025, Aldi Satya Mahendra mengaku belum fit 100% dan masih merasakan sakit pada jari tangannya. Aldi Satya menjalani tes tengah musim bersama Yamaha Blue Crew Evan Bros Team di sirkuit Algarve. Pembalap Yogyakarta ini menjalani 8 lap pada hari pertama tes dan ia tak turun lintasan pada hari kedua karena cedera jari tangan kirinya masih dalam masa pemulihan. Ya, tes ini memberikan kesempatan kepada pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia ini untuk makin mengenal karakter Yamaha R9 sehingga mendapatkan sensasi berkendara yang baik. Dari rilis resmi Yamaha, Aldi Satya menerangkan bahwa dirinya masih merasakan sakit saat menggeber Yamaha R9 di tes tersebut. Saya kembali melakukan persiapan di Eropa sebelum menghadapi seri kedua World SSP di Portimao akhir Maret nanti. Saat tes di Portimao ini, saya merasakan sakit di jari tangan dan mencoba untuk recovery segera mungkin. Saya berupaya keras karena ini pertama kalinya menggeber R9 di sirkuit Portimao dan kondisi jari sakit jadi tidak mudah. Saya berharap ketika race nanti akan melakukan yang terbaik. Sampai jumpa segera di seri 2. Pembalap Scuderia Ferrari HP, Lewis Hamilton, sukses merebut pole sprint usai mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi sprint Formula One GP Cina 2025. Pembalap Inggris ini diikuti oleh pembalap Oracle Red Bull Racing Max Verstappen di posisi kedua dan pembalap McLaren Formula One Team Oscar Piastri di posisi ketiga. Berikut hasil kualifikasi sprint Formula One GP Cina 2025. Lewis Hamilton mengaku kaget bisa meraih pole di sprint Formula One GP Cina 2025. Tampil di pekan balap keduanya bersama Ferrari, Lewis Hamilton berhasil meraih pole sensasional dalam kualifikasi sprint di sirkuit Shanghai Park. Menurut Hamilton, hasil ini tak terduga.
Apalagi jika mengingat ia sekadar finish di posisi 10 dalam balapan Formula One GP Australia akhir pekan lalu. Di lain sisi, Hamilton juga menyatakan pole ini tak lepas dari usahanya yang berkendara dengan lebih agresif setelah menjalani pekan balap yang sulit di Australia. Misinya ini pun berhasil dan diharapkan bisa melanjutkannya menjadi kemenangan.